PKN, selamat datang di podcast SOP, Sobat Obrolan PKN. Yang membahas tentang ruang diskusi santai, yaitu tentang isu-isu kewarganegaraan, politik, dan demokrasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Santi Ramawati, saya yang akan menemani kalian di episode perdana kali ini. Nah, di episode pertama kali ini, kami mengangkat tema yaitu fakta di balik mitos politik. Nah, beranggapan bahwa di masyarakat politik itu kotor. Sekarang, untuk menjawab semua pertanyaan itu, kami telah mengundang salah satu narasumber kita yaitu Bapak Dr. Dede Nasihin, yaitu seorang politikus Kabupaten Cianjur, pimpinan DPR 2 periode, dan juga calon Bupati Kabupaten Cianjur, dan sekarang juga menjadi salah satu dosen di PPKN. Baik Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Santi? Alhamdulillah baik juga Bapak. Ya. Terima kasih ya Bapak sebelumnya udah datang ke podcast kali ini. Terima kasih atas undangannya dan semoga undangan ini bisa membawa manfaat ya. Dengan adanya podcast ini mudah-mudahan dari diskusi ini kita bisa sharing dan berdiskusi yang berkaitan dengan politik atau tema-tema politik, dan saya sangat berbahagia sekali. Bapak sekarang kesibukannya apa nih? Kalau ditanya kesibukan ya kalian tahu sendiri kan bahwa waktu lalu saya mencalonkan bupati di Cianjur tapi belum beruntung gitu kan. Saya rutin kembali ke kampus di PPKN, di FKIP. Juga saya sekarang menjadi tenaga ahli di Kementerian P2MI. Jadi kegiatannya ya Jakarta, Cianjur gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat Cianjur khususnya, umumnya masyarakat banyak ya. Berarti Bapak sekarang sangat sibuk sekali ya, tapi terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya ke sini. Kita kan mau diskusi nih ya Pak tentang dunia politik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan juga dari Sobat PPKN. Nah, apa sih yang membuat Bapak tertarik ke dunia politik? Ketertarikan saya ke dunia politik tentu tidak instan ya. Itu dilatar belakangi dari aktivitas saya ketika di kampus. Misalkan dulu di Jakarta, saya aktif di berbagai organisasi baik intra maupun ekstra kampus ya. Kemudian itu juga menjadi latar belakang saya tertarik dan interest terhadap politik gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya ketertarikan saya muncul itu ketika saya pulang ke Cianjur. Karena tidak ada satu hal pun yang kita temui dalam kehidupan keseharian kita yang lepas dari produk politik gitu ya. Produk politik itu yang biasa disebut kita kebijakan publik. Jadi ketertarikan saya muncul ke dunia politik adalah kesadaran bahwa kebijakan publik adalah instrumen yang paling kuat untuk melakukan perubahan massal. Kalau misalkan Santi membuat sebuah kebijakan sendiri nih, kalau tanpa kebijakan publik, tanpa kewenangan, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Misalkan Santi menginstruksikan ngomong sendiri nih, saya harus bahwa masyarakat di kampung Santi itu harus bebersih tiap hari Minggu. Atau membuat tong sampah misalnya. Kira-kira didengar nggak? Didengar, tapi tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan, ya. Jadi seperti itu. Ya bisa. Kenapa? Karena nggak ada kewenangan. Nggak ada kewenangan. Lah siapa Santi gitu kan? Ya. Sekarang Dede Nasihin misal, tidak punya jabatan apa-apa. Kemudian merancang sebuah peraturan daerah gitu. Kira-kira itu bisa terimplementasi nggak? Susah gitu. Karena tidak punya kewenangan apa-apa. Maka ketertarikan saya ke politik muncul itu adalah bagaimana saya bisa ikut berkontribusi di dalam kewenangan saya menjadi politikus. Ya alhamdulillah saya masuk terjun ke dunia politik kan mulai tahun 2005. Bukan 2025, lepas saya lulus kuliah tahun 2005 lalu kemudian masuk politik ke Partai Golkar gitu ya, berpartai politik praktis langsung. Saya mulai dari bawah, dari ketua PAC atau ketua PK gitu, di Kecamatan Cijati, kemudian jadi pengurus Kabupaten Cianjur, Golkar Cianjur itu,
Terus kemudian saya mencalonkan diri tahun 2014 menjadi anggota DPRD Cianjur dan saya dipercaya oleh Partai Golkar menjadi pimpinan 2 periode 2014, 2019, 2019, 2024 dan kemudian saya calon bupati itu. Ya itu tentu ikhtiar kita untuk bagaimana punya policy, punya kebijakan sehingga ide dan gagasan kita bisa tersalurkan lewat kebijakan-kebijakan kita. Gitu. Sehebat apapun ide dan gagasan, kalau kita tidak punya kewenangan itu sulit dan terbatas gitu. Misal contoh gini, saya sebagai akademisi misalkan, atau banyak teman-teman kita, teman-teman saya yang akademisi gitu, mereka melakukan riset, menemukan solusi-solusi yang konkret menurut saya dari berbagai persoalan-persoalan gitu di lingkup risetnya itu. Namun riset tersebut akan sering berakhir di tumpukan dokumen gitu. Kalau tidak diimplementasikan, gitu kan? Maka politik ini adalah jembatan untuk merealisasikan ide-ide kita, gagasan-gagasan kita agar bisa terimplementasikan dan bisa mempunyai legacy gitu. Mempunyai legacy agar ide dan gagasan kita bisa terwujud gitu. Dan yang paling penting bagi saya adalah politik bagi saya adalah jembatan nyata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas, gitu kan. Saya ingin membuktikan bahwa politik bisa dijalankan dengan berbasiskan data, etika, tata nilai dan keilmuan. Jadi politik bukan hanya sekedar pragmatisme untuk meraih kekuasaan semata, tetapi bagaimana politik adalah menjembatani ide dan gagasan kita untuk diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan publik yang pro terhadap kepentingan rakyat itu. Wih, nah itu salah satu jawaban dari narasumber kita kali ini. Sangat menarik ya teman-teman Sobat PKN. Ternyata untuk menjadi seorang politikus itu bukan hanya tentang jabatan saja ya Bapak, tetapi juga untuk cara kita menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Nah mungkin itu jawaban salah satu untuk pertanyaan kita kali ini. Nah selanjutnya ada pertanyaan kedua nih Bapak dari sahabat. Silahkan. Ya dari sahabat PKN Bapak. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, menurut Bapak, mitos apa sih yang paling sering dipercaya masyarakat di dunia politik dan bagaimana sih fakta yang sebenarnya yang ada di dunia politik itu? Ini menarik ya pertanyaannya, bahwa banyak mitos sebenarnya yang ada di masyarakat. Banyaknya anggapan bahwa politik itu kotor gitu ya. Politik itu tidak bermoral, dan lain sebagainya gitu ya. Maka mitos politik kotor itu dapat mempengaruhi gitu ya, cara pandang orang terhadap politikus itu. Bahwa politik kotor itu juga berdampak terhadap stigma negatif terhadap politikus dari masyarakat itu. Dan faktanya bahwa politik itu netral, kalau menurut saya gitu ya. Politik itu netral, ia hanyalah alat atau sasaran antara. Kekuasaan itu sasaran antara untuk mewujudkan ide dan gagasan kita, gitu kan. Riset-riset kita kan, kebijakan publik yang baik gitu ya, yang bagus itu kan biasa disebut dengan evidence based policy atau evidence based praktik. Jadi kebijakan berbasis bukti, bukan dari asal-asalan pemikiran kita gitu. Misal di Cianjur ini hal yang paling mendasar yang perlu diselesaikan itu apa gitu kan. Kalau melalui riset kan ketahuan gitu, bahwa persoalan-persoalan apa yang terjadi di Cianjur yang butuh diselesaikan secara cepat dan tepat gitu. Maka bahwa politik itu netral, politik itu alat gitu. Untuk apa? Untuk mewujudkan ide dan gagasan kita. Jika orang baik nih berintegritas dan kompeten, lalu memilih menjauh, menjaga jarak dari politik, gitu. Maka kekosongan itu akan diisi oleh mereka-mereka yang tidak berkompeten, mereka-mereka yang tidak punya nilai, mereka-mereka yang tidak memiliki kompetensi atau niat dalam tanda kutip yang baik untuk menjadi politikus, gitu ya. Tadi itu bahwa kekuasaan bukan sasaran antara untuk mewujudkan ide dan gagasan, tapi kekuasaan sebagai tujuan atau pragmatisme
dari apa? Dari kepentingan-kepentingan saja gitu. Dari kepentingan individu, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka oleh sebab itu, justru karena politik dipandang kotor, maka orang-orang yang memiliki komitmen etis harusnya masuk ke dalam politik. Bagaimana mewarnai politik yang bersih ini gitu. Jangan karena merasa diri bersih kemudian antipati terhadap politik. Harusnya kan baiknya kalau misalkan memang politik itu kotor, orang-orang bersih itu ayo masuk ke politik. Ayo menjadi politikus yang bersih. Ayo menjadi politikus yang berintegritas. Ayo menjadi politikus yang punya karakter yang bagus untuk bagaimana membuat program-program, membuat kebijakan-kebijakan, legacy-legacy, policy-policy yang bisa mensejahterakan masyarakat banyak gitu. Sayang banget kalau misalkan kita menganggap politik itu kotor lalu kemudian kita nggak masuk ke dalam politik. Padahal banyak orang hebat di Indonesia ini, di Cianjur, di Jawa Barat, di Indonesia. Ayo gitu, bersama-sama benahi dari dalam. Jangan hanya jadi penonton dan menuduh orang kotor gitu. Itu mitos, putar mitos gitu ya. Namun demikian, politisi bukanlah profesi yang mengharuskan seseorang kehilangan moralitasnya. Ini penting. Bahwa politisi bukanlah profesi yang mengharuskan seseorang kehilangan moralitasnya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa politik adalah sebuah medan ujian integritas yang nyata untuk kita. Gitu. Medan ujian integritas nyata untuk kita. Gitu kan. Jadi sehingga kalau misalkan kita belum masuk ke politik merasa bersih, maka masuk ke politik itu juga itu adalah ujian untuk integritas kita gitu. Tentu itu senyata-nyatanya ujian di situ gitu. Maka ayo menurut saya siapapun kita jangan a priori dan jangan antipati terhadap politik. Gitu. Baik itu langsung menjadi politisi, menjadi politik praktis atau kita berkontribusi berpolitik itu tidak harus selalu menjadi bagian dari partai politik, membuat KTA, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita misal ikut mensukseskan berbagai kebijakan pemerintah yang baik gitu kan, mengkritisi kebijakan pemerintah, ikut berpartisipasi dalam pemilu, berliterasi di dalam politik dan lain sebagainya, itu juga bagian dari kita berkontribusi di dalam politik gitu ya. Nah, Sobat Obrolan PKN, mungkin itu jawaban yang kedua dari pertanyaan yang tadi. Nah, jawaban tersebut yaitu mencerminkan bahwa kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat Indonesia harus bisa lebih mencerna lagi apa yang ada di dunia politik. Nah, mungkin Bapak selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak nih dari Sobat Obrolan PKN. Silakan. Seberapa penting sih generasi muda dan mahasiswa dalam dunia politik Bapak? Nah, menurut ini Bapak pribadi nih. Menarik, pertanyaan yang bagus, karena kita ya generasi Z itu mendiami populasi terbesar di dunia saat ini. Di dunia itu sekitar 1,9 miliar ya populasi Gen Z itu, akibat dari aging population itu. Sekitar 27% Gen Z itu menyebar di seluruh Indonesia. Dibandingkan dengan generasi milenial dan generasi yang lainnya, tentu Gen Z memiliki populasi yang sangat banyak. Ini tentu menjadi modal yang sangat kuat untuk Indonesia bangkit, untuk Indonesia maju di masa yang akan datang. Tapi dengan catatan, kalau misalkan Gen Z-nya atau generasi alfanya mau berusaha, mau berjibaku, mau bersatu padu, mau solid, mau kompak, mau apalagi berjuang untuk dirinya dan orang lain. Kenapa dirinya? Karena kalau misalkan bagaimana kita bisa memberdayakan orang lain, kalau dirinya sendiri tidak berdaya, kuliah nggak mau, sekolah nggak mau, belajar nggak mau, begadang tiap malam, bangun siang gitu ya. Apalagi kalau udah penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Tentu itu akan menjadi justru bukan menjadi kekuatan, justru menjadi kelemahan untuk Indonesia bangkit dan maju gitu ya. Cita-cita Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045, tentu ini jangan hanya menjadi gagasan yang utopis gitu ya. Tetapi kemudian harus diikuti oleh langkah-langkah strategis, bagaimana generasi mudanya juga punya semangat juang untuk mewujudkan itu semua gitu ya. Semangat juangnya apa? Tadi, pertama
kita menempa diri sendiri, kemudian jangan a priori terhadap politik, itu penting, gitu ya. Kenapa? Karena generasi muda adalah katalisator perubahan. Jadi generasi muda itu katalisator perubahan. Kalian atau pemuda juga tidak harus memiliki kartu anggota partai yang tadi saya sebutkan. Tidak harus selalu menjadi anggota partai atau menjadi bagian partai politik. Tetapi dengan berpartisipasi aktif dalam perhelatan pemilu, dalam mengkritisi kebijakan, juga memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dan pemangku kebijakan, juga itu sudah menjadi bagian dari bagaimana pemuda peduli terhadap politik gitu ya. Dan partisipasi positif generasi muda itu juga bisa dilakukan melalui satu misalkan literasi politik. Nah, ini penting, literasi politik. Apa itu literasi politik? Menjadi pihak yang menyaring informasi, gitu kan, dan meluruskan informasi di lingkungan sekitar. Jadi jangan kemudian apa yang terlihat oleh kita, apa yang dibaca, kemudian itu ditelan mentah-mentah. Harus dilihat, diverifikasi, ditimbang siapa sumbernya, siapa pihak yang diuntungkan dari berita ini, gitu. Kemudian siapa pembuat berita ini, dilihat juga alurnya, latar belakang pembuat berita. Itu menjadi kemudian pemuda juga sudah mempunyai andil besar di dalam berliterasi politik. Bagaimana menyaring informasi yang tidak valid, bagaimana bisa juga menyaring informasi-informasi yang valid, kemudian menjadi sebuah pemahaman gitu ya. Dan yang kedua adalah advokasi isu ya. Mahasiswa dapat menjadi kelompok penekan atau pressure group. Dalam di kelas kan saya sering sampaikan bahwa formulasi kebijakan itu kan ditentukan oleh berbagai elemen. Salah satunya adalah pressure group atau kelompok penekan atau kelompok kepentingan. Nah, mahasiswa juga di sini kan bisa menjadi kelompok penekan yang mengawal kebijakan pemerintah gitu ya. Baik melalui gerakan-gerakan yang biasa dilakukan oleh mahasiswa, demo, unjuk rasa, dan lain-lain. Atau juga mahasiswa bisa melakukan riset-riset berbasis data gitu. Riset dilakukan misalkan di Cianjur ini dari sekian juta penduduk Cianjur, maka penduduk Cianjur yang tidak mampu kuliah dan perlu penanganan serius dari pemerintah daerah untuk dibantu beasiswa itu sekian gitu. Tapi tidak asbun, ada datanya. Gitu. Contoh, misal daerah selatan itu cocoknya untuk ketahanan pangan, pertanian. Misalnya. Di utara ketahanan pangan di bidang pertanian dan pariwisata, misalkan ya gitu. Tentu itu ekosistem ekonomi bangkit dari situ. Jadi mahasiswa juga bisa menjadi advokasi isu gitu. Juga kemudian mahasiswa juga bisa menjadi, atau pemuda mahasiswa bisa menjadi penguat civil society. Ya teman-teman atau adik-adik PPKN kan sudah biasa ya berbicara tentang civil society. Bagaimana berpartisipasi dalam organisasi masyarakat. Di Ormas, di Karang Taruna, komunitas lokal atau organisasi primordial, atau menjadi relawan dari LSM gitu kan. Jadi politik adalah tentang bagaimana kita mengurus kepentingan publik dan setiap aksi yang bertujuan untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan publik. Untuk memperbaiki kehidupan publik. Kenapa? Karena memperbaiki kehidupan masyarakat banyak atau kehidupan publik itu adalah bentuk dari partisipasi politik yang sangat berharga gitu. Jadi saya tunggu nih anak-anak muda, mahasiswa untuk berkontribusi di dalam politik ya. Tadi sebagai literasi politik, advokasi isu, atau berperan aktif dalam civil society tadi. Ya itu. Wih, luar biasa sekali ya Sobat PPKN untuk jawaban dari Bapaknya. Ternyata untuk berpartisipasi kita tidak hanya mencalonkan jadi politik, tapi juga kita bisa berpartisipasi lewat yang lainnya. Ya. Baik nih Sobat PKN, kita sudah di penghujung acara, tapi sebelum itu ada satu pertanyaan lagi nih Bapak dari Sobat PKN. Untuk pertanyaannya, apa sih pesan Bapak khusus mahasiswa agar lebih kritis dalam menyikapi informasi yang ada? Pesannya apa sih Bapak? Terima kasih. Ini juga pertanyaan yang sangat penting menurut saya, dan ternyata teman-teman Sobat Obrolan PPKN ini hebat-hebat ya gitu. Kalau saya cermati dari pertanyaan awal sampai akhir ini bagus ya. Tentu saya ingin mengingatkan bahwa
tugas kita sebagai mahasiswa adalah belajar. Mahasiswa itu kan, kenapa disebut mahasiswa? Karena kita sedang belajar di perguruan tinggi kan. Kalau tugas utamanya mahasiswa apa ya? Belajar gitu. Maka kita harus mempertanggungjawabkan label tersebut. Kalau kita jurusan PKN ya kuasai jurusan matematika, bahasa Inggris, PBSI dan lain sebagainya, itu kita harus bertanggung jawab terhadap keilmuan kita yang kita pelajari di kampus. Satu itu, karena itu akan menjadi modal utama untuk kita bersaing di dalam menapaki kehidupan nanti gitu ya. Kemudian tadi menarik bahwa bagaimana agar manusia tetap kritis ya. Di dalam dunia saat ini yang disebut era disrupsi, bahwa perubahan terus terjadi gitu. Bagaimana arus informasi begitu cepat terjadi, berita pagi itu sudah expire sore gitu, berita sore sudah expire pagi, karena berita terus saling menumpuk gitu ya, saling menindih, berita juga saling menutup gitu. Juga kita sebagai mahasiswa tentu di dalam hal melihat informasi saja, misal kritis dalam hal informasi, tentu ada istilah ya, cui bono. Cui bono kan, apa itu cui bono gitu? Siapa yang diuntungkan dari informasi ini? Gitu. Setiap informasi yang viral atau opini yang disebarkan pasti memiliki agenda, gitu kan? Sebelum membagikannya, bertanyalah kepada kita, dan analisa dulu gitu. Siapa pihak yang paling diuntungkan dari narasi tersebut gitu? Siapa yang punya agenda ini gitu kan? Jangan berhenti pada judul gitu kan? Orang kan kita lihat kalau komen, kalau lihat konten orang lain, berita gitu, tidak melihat narasi di dalamnya, baru lihat judul aja udah komen. Ya, maka suka disemprot tuh sama netizen lain. Biasakan bang baca dalamnya gitu, jangan hanya lihat judul. Nah itu sebenarnya pesan gitu, bahwa kita juga sebagai mahasiswa harus punya nalar kritis dalam melihat sebuah informasi. Jadi jangan hanya sekedar melihat judul kemudian sudah berkomentar. Itu biasakan membaca isi, memberikan sumber dan membandingkan data dari berbagai sudut pandang gitu tentunya kan. Contoh, kebenaran dalam politik itu tidak selalu hitam putih gitu. Ia seringkali berada di wilayah abu-abu yang membutuhkan kedalaman analisis. Gitu. Jadi ini berita ini siapa nih yang order gitu, siapa yang pesan, siapa yang dituju, siapa targetnya, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan gitu. Karena terkadang-kadang di era post-truth ini juga informasi jangan ditelan mentah-mentah gitu. Harus tadi itu cui bono, lihat siapa yang diuntungkan, siapa yang membuat, siapa yang dirugikan itu. Jangan kemudian ditelan mentah-mentah. Isu si ini begini kata berita, telan aja. Si ini begitu gitu. Padahal mungkin saja berita-berita tersebut yang bertebaran di media sosial itu adalah alat propaganda juga gitu. Maka kita harus kritis di situ mahasiswa itu. Yang kedua adalah gunakan nalar ilmiah. Sebagai akademisi tentu mahasiswa, saya juga berpesan agar mahasiswa menggunakan metode ilmiah dalam bersikap gitu ya. Misalkan curiga secara metodologis, namun tetap terbuka terhadap fakta baru. Gitu. Metodologinya bagaimana gitu. Tapi juga kita jangan tertutup terhadap fakta-fakta baru gitu, harus terbuka. Kemudian jangan biarkan emosi atau fanatisme kelompok mematikan daya kritis gitu. Karena kita fanatik terhadap tokoh terhadap siapa gitu. Jadi ada tokoh politik atau public figure yang terkesan wah iya mah daya salahnya gitu. Ini mah nggak ada salahnya gitu. Maka salahnya pun dibela. Nah, jangan begitu kalau mahasiswa gitu. Kenapa? Karena jangan kemudian karena kita sudah ngefans atau fanatik terhadap salah satu tokoh kemudian mematikan daya kritis kita gitu. Bahwa politik tanpa nalar adalah dogma yang berbahaya. Itu yang paling penting. Bahwa politik tanpa nalar adalah dogma yang sangat berbahaya gitu. Maka yang saya harus ingatkan kepada teman-teman generasi muda atau mahasiswa adalah bahwa masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh seberapa keras kita berteriak atau kalian berteriak gitu. Melainkan oleh seberapa jernih Anda berpikir, mahasiswa berpikir, dan seberapa nyata kontribusi yang Anda berikan atau mahasiswa berikan. Untuk siapa? Untuk bangsa ini. Tetaplah menjadi akademisi yang solutif,
Tetaplah menjadi akademisi yang solutif dan politisi yang memiliki integritas di dalam jiwa kita. Kalau kita jadi akademisi, menjadi akademisi yang tentu solutif, memiliki basis data yang jelas, memiliki nalar yang bagus, kritis. Kemudian ketika nanti mahasiswa menjadi politikus pun, ya harus mempunyai integritas itu di dalam jiwa mahasiswa atau jiwa kita sebagai politikus. Kenapa? Jangan di fase mahasiswa kita menjadi seorang idealis, tapi ketika sudah menjadi politikus, menjadi seorang yang sangat pragmatis gitu ya. Dan itu tentu harus dihindari oleh kita bersama. Baik Bapak, terima kasih ya atas waktu dan jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan. Mungkin kita sudah di penghujung acara ya Bapak. Sebelumnya saya Santi Rahmawati selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya untuk Sobat PPKN. Sampai bertemu lagi di episode-episode yang akan datang dan dengan tema-tema yang lebih menarik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Sobat PPKN.